Keturunan ras iblis disebut anak terkutuk karena punya kemampuan mengendalikan monster. Dulu, kemampuan mereka hanya digunakan untuk mengendalikan hewan ternak. Namun, saat ada yang memakainya untuk mengendalikan monster, dia malah memakainya untuk perang dan membunuh banyak orang. Dan karena hal itu, ras iblis jadi dibenci dan keturunan mereka pun dijadikan budak. Mereka selalu dihajar tanpa alasan yang membuat mereka terbiasa diperlakukan kasar. Akibat pengaruh kemampuan terkutuknya, anak yang bernama Rollo ini pun bisa membaca isi hati orang lain. Saat kemampuan itu diketahui orang-orang, manusia jadi semakin membenci ras iblis. Namun, seburuk apapun perlakuan mereka, Rollo tak pernah ada niatan untuk membalas. Hingga suatu hari, pria ini menyuruh Rollo agar membawa naga wabah hitam ke dalam kota. Yang katanya, ras iblis seperti Rollo bisa berguna untuk manusia bahkan untuk negeri. Pria itu pun berjanji tak akan mengajar mereka lagi dan akan membolehkan mereka makan sepuasnya. Namun jika Rollo menolak, mereka akan diperlakukan lebih kasar dari sebelumnya. Rollo tak bisa membaca isi hati pria itu karena pria itu memakai alat magis di kepalanya. Rollo pun tak punya pilihan lain dan menerima perintah dari pria tersebut. Karena itu, Rollo mengendalikan naga wabah hitam untuk ia bawa ke dalam kota. Namun saat Lin memakai skill penyingkapan, penyembunyian Rollo pun jadi terbongkar. Alhasil, kendali pikirannya jadi terlepas sehingga naga itu menyerangnya. Rollo sudah berpikir akan mati dan akan terbebas dari semua penderitaan. Dia pun minta maaf karena kegagalan ini akan membuat teman-temannya lebih menderita. Yang seandainya bisa terlahir kembali, Rollo ingin sedikit berguna untuk orang lain. Dan kalaupun mati di sini, Rollo merasa sangat bersyukur karena mati tanpa menyakiti orang lain. Namun tiba-tiba, Rollo diselamatkan oleh Nur dan menangkis serangan si monster. Rollo pun dibuat bingung, kenapa orang itu malah menyelamatkannya. Nur sendiri tidak tahu ras iblis dan hanya berusaha untuk menolong. Bahkan, Nur sampai mengorbankan dirinya untuk melindungi Rollo dari racun. Skill pemulihannya digunakan pada Rollo agar Rollo tak terdampak oleh racun. Sedangkan Nur bertarung mati-matian meskipun tubuhnya terkena racun mematikan. Dulu, setelah kembali dari pelatihan, Nur pergi ke gunung untuk mencari bahan makanan. Setelah di rumah, Nur berencana membagi bahan makanan itu untuk ia masak. Hari itu Nur merasa sangat senang karena mendapatkan banyak bahan makanan. Nur lalu memakan makanan tersebut yang katanya sangat enak. Padahal Nur sudah tahu kalau makanan itu tak layak dimakan dan mengira hanya akan sakit perut. Namun siapa sangka, Nur malah memakan racun berbahaya yang membuatnya langsung sekarat. Yang ternyata, Nur memakan jamur pembunuh naga yang sangat mematikan. Dan yang mengejutkan, Nur masih bisa sembuh setelah memakannya. Setelah sembuh, Nur kembali ke gunung untuk mencari bahan makanan. Dan tiba-tiba, Nur digigit ular beracun sehingga refleks untuk langsung membunuhnya. Namun entah kenapa, racun ular itu tidak mempan kepada Nur. Yang padahal, ular paku beracun dikenal sangat berbahaya karena racunnya yang mematikan. Ular itu pun malah dimakan oleh Nur yang katanya luar biasa sangat enak. Sejak saat itu, Nur jadi puncak rantai makanan yang suka memakan makhluk hidup yang beracun. Bahkan, Nur sengaja menggigitkan ular beracun untuk mengetahui reaksi racun pada tubuhnya. Yang karena hal itu, Nur jadi kebal akan racun meskipun terkadang dirinya suka tepar. Itulah kenapa Nur masih bisa bertahan meskipun terkena racun naga tersebut. Bahkan Nur berpikir kalau kodok besar di hadapannya pasti enak untuk dimakan. Hanya saja, kemampuan bertarung Nur hanya menangkis sehingga agak kurang greget. Hingga ada satu tangkisan yang membuat gigi monster itu rontok semuanya. Rollo yang melihatnya pun sampai kagum karena Nur melawannya sendirian. Bukannya membantu, Ines dan juga Lin malah asik menonton pertarungan. Sampai akhirnya, Nur berhasil mengkonter si monster hingga tewas. Nur kemudian menghampiri Rollo dan mengira anak itu datang sendirian.
Namun Rollo menjelaskan kalau dia sendiri yang membawa monster itu karena sudah berjanji untuk membawanya ke kota. Mendengar hal itu membuat Nur sangat terkejut dan malah berpikiran katak itu bahan makanan. Dan mungkin saja, katak beracun itu dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Lagi dan lagi, Nur kembali salah paham dan mengira Rollo memakai pengelabuan demi keamanan orang sekitar. Nur malah merasa bersalah karena mengacaukan barang penting yang harusnya dibawa ke kota. Dan entah sampai kapan, kesalahpahaman ini pun akan terus berlanjut. 大きな町であれば持っていてもおかしくはない。町に収めるはずの大事な商品を台無しにしてしまう。 Nur pun penasaran dan ingin tahu bagaimana cara Rollo membawa monster tersebut. Rollo pun mengatakan kalau dirinya punya kemampuan khusus mengendalikan monster. Bagi Nur, kemampuan itu adalah berkat yang diberikan langit kepada Rollo. Rollo akhirnya jujur dan memberitahu kalau dia adalah ras iblis dan semua ras iblis bisa mengendalikan monster. Namun, Nur tak tahu tentang ras iblis dan malah berharap punya kemampuan seperti mereka. Dengan kemampuan itu, Nur tidak perlu takut lagi diserang anjing liar di malam hari. Bahkan, Nur akan mengendalikan para hewan untuk membantunya di kebun. Dan menurutnya, kemampuan Rollo itu akan sangat berguna untuk orang lain. Hal itu pun membuat Rollo nangis karena dirinya bisa berguna untuk orang lain. 誰が何と言おうと、それはとても役に立つ能力だ。されることなんてあるのかな。 Setelah sekian lama, Lin dan Ines pun akhirnya menghampiri mereka berdua. Awalnya, Lin mengkhawatirkan keadaan Nur dan berniat untuk merawatnya. Namun Nur mengatakan kalau dia baik-baik saja dan tubuhnya kuat menahan racun. Padahal setahu Lin, racun itu adalah racun mematikan yang mampu membinasakan bumi. Lin menduga kalau Nur memakai spirit suci yang bisa memurnikan dan menyembuhkan semua luka. Lin sama sekali tak menyangka kalau Nur bisa menguasainya di usia muda. Bahkan, instruktur Sain Sang Santo pemulihan butuh waktu 40 tahun untuk melakukannya. あれは致死性の猛毒どころじゃない。直撃を受けて平然としていられるはずが。 Nur pun kemudian meminta Lin agar mengecek kondisinya Rollo. Dilihat dari ciri fisiknya saja, Lin dan Ines pun sudah tahu kalau Rollo adalah keturunan ras iblis. Dan jika dibolehkan, Nur ingin mengajak Rollo ikut mereka naik ke dati. Namun, Lin meragukan keputusan Nur karena ras iblis dianggap sangat berbahaya. Ditambah lagi, ras iblis dianjurkan untuk dibasmi oleh kebanyakan negeri. Mereka pun menanyakan siapa yang menyuruh Rollo membawa monster tersebut. Rollo sendiri tidak tahu namanya karena orang itu tak pernah memberitahukan namanya. できれば馬車に乗せてやりたいんだが。やはり危険すぎる。いくら子供とはいえ。隠すと君のためにもならない。 Saat di perjalanan, mata Rollo ditutupi setengah jalan sehingga tak tahu di mana kotanya berada. Mendengar itu, Ines pun bisa menebak kalau Rollo telah dijadikan budak. Sehingga bisa dipastikan ada seseorang yang memanfaatkan kemampuannya. Ayah Lin sering berkata, jangan tertipu oleh rumor dan percayalah pada apa yang kau lihat. Lin hanya melihat Rilo sebagai ras yang keji tapi tidak melihatnya sebagai anak-anak. Lin pun sampai memohon pada Ines agar membolehkan Rollo ikut bersama mereka. Namun masalahnya, teokrasi Kudus Mitra melarang ras iblis untuk masuk wilayahnya. Mereka pun dibuat bingung karena tak mungkin meninggalkan Rollo sendirian. Dan tiba-tiba, ada seorang pria yang merasa aneh melihat Nur masih hidup. できれば近くの町までは送ってやりたい。おかしいな。 Nur kemudian bertanya, apakah kamu adalah klien yang ingin mengirim Rollo? Orang ini pun mengaku sebagai sewaan dan hanya punya urusan dengan Rollo. Hal itu sudah jelas jika ada seseorang yang sengaja menyuruh orang ini. Mendengar hal itu, Nur malah mengira kalau kedatangannya untuk menjemput Rollo. Rupanya, pria ini ingin membunuh Rollo karena mayatnya Rollo akan membuatnya cuan. Dan tiba-tiba, pria itu langsung mengincar Rollo yang untungnya ditangkis oleh Nur. Pria itu pun jadi bertarung dengan Nur karena Nur telah menghalangi misinya. Meski tujuannya sudah jelas, Nur masih saja tak mengerti maksud si pria tersebut. Dan seperti biasa, yang bisa dilakukan Nur hanya menangkis dan menangkis. Pari! 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 Saking cepatnya gerakan mereka, Lin sampai tak bisa melihat apa yang terjadi. Dan yang mengejutkan, belati pria ini seketika langsung hancur setelah menyerang Nur. Nur sampai dibuat ngos-ngosan dan mengakui pria itu lebih kuat dari sapi Minotaur. Pria ini pun mengambil senjata yang lain dan kembali menyerang Nur dengan sangat cepat. Namun tetap saja, semua serangannya itu bisa ditangkis oleh Nur.
Pertarungan mereka berlangsung kurang greget karena cuman pari-pari doang. Serangan itu pun membuat Nur terpojok dan hanya bertahan menggunakan insting. Bukannya lari menjauh, Rollo malah pelangap-longo melihat pertarungan mereka. Ines selalu memakai tameng kudus untuk melindungi Lin dari gelombang kejut. Dilihat dari perawakannya, Ines pun sudah tahu kalau pria itu adalah orang mati. Pria itu bernama Zadu, mantan petualang peringkat S dengan julukan si orang mati. Sin lalu mundur ke belakang, di mana ada kasus tak terpecahkan yang targetnya adalah Zadu. Dia menjadi petualang peringkat S di usia muda dan menjadi target pembasmian. Bagi para instruktur, membasmi Zadu sekarang itu tak ada untungnya. Bahkan, Gilbert yang dikenal kuat pun tak akan sanggup berhadapan dengan Zadu. Dan secara publik, Zadu dianggap sudah mati, sehingga dikenal Zadu si orang mati. 討伐対象は死亡となっていますが、そのまま同ランクの討伐対象となった男だ。そうだな。今から我々が奴の討伐に向かうメリ。Penyihir Oken memberitahu, Zadu menguasai jurus kuno alkimia dwarf sejak masih muda. Dan di usianya 13 tahun, Zadu mendapat julukan si pembasmi naga. Setelah itu, kemampuannya pun diakui dan ketenarannya tersebar ke negeri luar. Gilbert pun dibuat sangat terkejut saat mendengar semua kehebatan Zadu. Ines pun jadi ingin tahu kenapa orang seperti Zadu menjadi target pembasmian. Yang rupanya, Zadu selalu menerima berbagai misi asalkan dirinya dibayar. Tidak peduli baik atau jahat, Zadu pernah membantai warga sipil dengan kejam. Meski begitu, Zabu sangat berkontribusi besar untuk Serikat Petualang. Yang karena hal itu, putusan untuk Zabu jadi terbagi dan masalah itu pun tidak terselesaikan. Dan menurut dokumen kasus, Zadu pernah menghancurkan satu negeri. 必ずしも正しいことには使わなかった。ザドゥーの処遇については意見が割れたまま。常識も国家の歴史すらも何の意味もなさなかった。Zadu bertindak sesuai klien dan pernah membantai seluruh keluarga kerajaan. Orang-orang pun menyadari kalau Zadu tidak memiliki konsep baik ataupun buruk. Banyak petualang yang menantang Zadu dan tak ada satupun yang selamat. Serikat mengumumkan Zadu sudah dibasmi agar tak jatuh korban lagi. Di sisi lain, Zadu pun dibuat keheranan, karena senjatanya yang terbuat dari orikalkum dan taring naga, hancur oleh pedangnya Nur. Dan bisa-bisanya, Nur malah minta maaf telah menghancurkan senjata Zadu. Zadu mengatakan, kalau Nur adalah orang aneh yang memakai pedang aneh. Hingga akhirnya, Zadu menggunakan senjata pamungkas yang diberi nama salib perak. 壊してしまったのは悪かったが。こっちでやるか。シルバークロス。 Menurut informasi, satu bilahnya saja mampu menghancurkan pedang besi berkeping-keping. Dan pastinya, bisa merenggut ratusan nyawa dalam sekejap. Tidak peduli dihancurkan berapa banyak, Zadu bisa menempanya sebanyak yang ia mau. Nur pun dibuat kewalahan dan sulit untuk menangkis semua bilah tersebut. Ditambah lagi, Nur harus melindungi Rollo dari serangan bilah-bilah tersebut. Melihat kejadian itu, Ines pun sadar betul kalau jika dibiarkan keduanya akan mati. Dia pun meminta izin kepada Lin untuk membantu Nur dan juga Rollo. Dan akhirnya, Nur mendapat bala bantuan meskipun menunggu agak lama. Divine Shield! Misi utama Ines adalah melindungi Lin, tapi tak bisa membiarkan Nur mati. Dan sialnya, semua serangan bisa dihindari oleh Zadu dengan sangat lincah. Namun dengan tameng itu, mereka bisa terlindung dari serangan Zadu. Ines pun menyerahkan sisanya pada Nur, sedangkan ia sendiri akan fokus bertahan. Dan tiba-tiba, Nur terpikir sebuah cara untuk menghancurkan bilah-bilah tersebut. Nur akan menggunakan taring monster sebagai senjatanya untuk menyerang. Nur lalu melempar taring tersebut dan berhasil menghancurkan sebagian bilah. Cara itu pun terbilang cukup efektif, karena bisa menyerang dengan lebih aman. Dan luar biasanya, Nur bisa menangkis serangan Zadu yang menyerang tiba-tiba. Zadu pun ingin tahu bagaimana cara Nur melihat serangan barusan. Ditambah lagi, semua belatinya pun langsung rusak saat berbenturan dengan pedangnya Nur. Yang dengan polosnya, Nur hanya menjawab kalau semua itu bisa saja terjadi. Zadu pun tak bisa melanjutkan pertarungan karena dirinya harus pergi ke ibu kota. Dan menurut yang dia dengar, akan ada festival meriah yang terjadi di ibu kota. Ines pun jadi penasaran dan ingin tahu apa yang dimaksud dengan festival meriah. Namun, Zadu sendiri tidak tahu detailnya dan hanya mendengar itu acara besar. Dan sebelum pergi, Zadu kembali menyerang Rollo secara tiba-tiba.
これからオートで派手な祭りがあるらしいが、じゃあな、変なやつ。でもパリ。Setelah Zadu pergi, mereka merasa sangat khawatir dengan adanya festival di ibu kota. Entah apa yang terjadi, namun yang jelas, hal itu membuat mereka khawatir. Dan tiba-tiba, Rollo jadi sangat ketakutan saat mendengar mereka akan kembali ke ibu kota. Mereka pun jadi makin penasaran apa yang membuat Rollo sangat ketakutan. Yang ternyata, monster mengerikan sedang menuju ibu kota untuk melenyapkan semua kota. Hal itu membuat Lin makin yakin kalau mereka harus kembali ke ibu kota. Namun, Ines tak mengizinkan hal itu karena mendapat misi rahasia dari Rain. Yang rupanya, Lin sudah tahu dari awal kalau perjalanan ini untuk membawanya ke tempat aman. Sampai akhirnya, mereka pun memutuskan untuk kembali ke ibu kota kerajaan. Sedangkan di ibu kota, Rain mendapat laporan kalau semua warga telah dievakuasi ke alun-alun. Selain itu, Korps Bayangan pun tak menemukan adanya tanda-tanda musuh. Dengan bantuan keenam kudus, mereka bisa menahan serangan kejutan musuh. Namun menurut Rain, ini adalah waktu yang tepat bagi pihak musuh menyerang lagi. Dan tiba-tiba, Rain melihat ada sesuatu yang bergerak di atas awan. Rain pun jadi curiga kalau yang bergerak itu adalah serangan dari pihak musuh. Dan ternyata, itu adalah naga paling berbahaya dengan tingkat malapetaka. Angkama! Yakusai no Maryu. Dulu, Nur diceritakan oleh ayahnya tentang naga jahat yang menyerang manusia. Lalu ada seorang petualang yang memenggal kepala si naga untuk membasminya. Sisik, cakar, taring, dan tulangnya bisa dipakai untuk senjata dan obat berkualitas tinggi. Namun di antara para naga, ada naga yang sangat kuat yang sudah hidup ribuan tahun. Dahulu kala, naga itu pernah mengamuk di benua ini dan hampir memusnahkannya. Hal itu tak membuat Nur takut dan justru ingin jadi pahlawan pembunuh naga. Naga itu adalah naga malapetaka yang keberadaannya bisa dirasakan oleh Nur. Saking besarnya, ukuran naga itu hampir menutupi seluruh bagian ibu kota. Semua warga pun bisa melihat dengan jelas betapa besarnya ukuran naga tersebut. Menurut catatan, naga itu harusnya masih hibernasi dan butuh 150 tahun lagi untuk bangun. Itu artinya, Kekaisaran Darida sengaja membangunkannya untuk menyerang kerajaan Klais. Semua warga pun langsung dievakuasi agar secepatnya meninggalkan ibu kota. Dengan hanya mendarat saja, naga itu bisa membuat kerusakan cukup parah. Hal itu membuat para warga sangat panik dan saling berdempetan untuk keluar. Salah satu instruktur merasakan reaksi magis yang menghalangi tiap rute evakuasi. Dan seketika, para monster kembali bermunculan di berbagai tempat berbeda. Hal itu membuat keenam kudus jadi terpisah dan sulit untuk berkumpul. Gilbert pun meminta sang raja mengungsi, karena katanya, tak ada manusia yang bisa menghadapi naga malapetaka. Namun, sang raja punya tugas sendiri dan keselamatan rakyat adalah nomor satu. Lin pun sadar, kalau ayahnya tak akan kabur dan akan menjadi tameng bagi rakyat. Namun meski begitu, mustahil bagi ayahnya bisa menghadapi naga tersebut. Sedangkan Nur malah terlihat santai dan baru pertama kalinya melihat naga. Yang padahal, naga wabah hitam adalah naga, tapi hanya dianggap sebagai kodok. Lin mengatakan, kalau mereka tak akan sempat bisa sampai ke ibu kota. Namun bagi Nur, mereka masih sempat sampai ke ibu kota jika berlari. Dan pastinya, Nur membutuhkan bantuan Lin untuk mengempaskannya dengan skill ledakan angin. Nur merasa berutang pada sang raja dan setidaknya ingin membantunya kabur. Lin tak bisa menilai Nur dengan akal sehat dan bisa-bisanya kepikiran cara seperti itu. Hal itu membuat Lin merasa tertampar karena menyerah duluan sebelum berusaha. Hingga akhirnya Lin merasa yakin dan keraguan di hatinya pun langsung hilang. Lin no otosan ni mo sewa ni natte iru shi. Sementara itu, sang raja justru berniat menghadapi naga itu seorang diri. Saat negosiasi, Daridas mengklaim bisa menghancurkan negeri Klais dengan mudah. Namun, sang raja sama sekali tak peduli dan tak akan menyerahkan Danjen Sirna. Yang karena hal itu, Kekaisaran Daridas ingin merebut Danjen Sirna dengan paksa. Keduanya pun jadi berselisih yang berujung penyerangan ke negeri Klais.
Dan sebagai ayah, sang raja pasti mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya. Sang raja merasa sangat bersalah, sehingga memilih untuk menghadapi naga itu. やはり俺はこちらの方が性に合っている。 Di tempat lain, Nur diminta untuk berdiri di ujung silinder tameng kudus. Yang dimana, Lin akan menggunakan kekuatan maksimal untuk menggempaskan Nur. Hal itu membuat Nur jadi bingung, karena cara ini berbeda dengan sebelumnya. Yang ketika Lin menggunakan skillnya, Nur langsung hilang dari tempat tersebut. Di sisi lain, naga ini sedang bersiap menyerang sang raja dengan semburan naga iblis. Meski begitu, sang raja tak mundur sedikit pun dan bersiap untuk menerima serangan. Dan katanya, semburan itu yang membumi hanguskan benua ini ratusan tahun lalu. Namun tiba-tiba, Nur sampai di ibu kota dengan menabrak naga tersebut. Koi! Mario! Naga ini pun ngomong sendiri, kalau yang kuat yang akan menguasai yang lemah. Kejadian tadi membuatnya makin marah dan mengibaskan ekornya untuk menyerang. Namun siapa sangka, Nur bisa menangkis ekor si naga hingga ambruk. Nur sendiri sama sekali tak menyangka, kalau menepisnya ternyata sangat mudah. Setibanya di ibu kota, Lin dan Ines hampir tertimpa oleh reruntuhan bangunan. Dari kejauhan lalu muncul 3 Goblin Emperor yang berjalan ke arah mereka. Dan untungnya, mereka selamat dari reruntuhan berkat tameng kudus milik Ines. Namun kali ini, mereka harus menghadapi Goblin Emperor yang cukup kuat. Dan berkat kemampuan Rollo, mereka bisa mengalahkan para Goblin dengan mudah. Sin lalu kembali ke pertarungan Nur yang melawan naga malapetaka. Yang dimana, naga itu pun dibuat heran karena semua serangannya bisa ditangkis oleh Nur. Bahkan, cakar dan sisiknya yang sangat keras pun bisa terluka oleh tangkisan Nur. Nur sama sekali tak menyangka kalau pedang hitamnya itu kuat menahan apapun. Naga itu pun lalu terbang dan bersiap menyerang Nur dengan semburan naga iblis. Sang raja sendiri tak bisa membantu Nur dan hanya menonton pertarungan. Begitupun dengan Lin dan Ines yang hanya bisa melihat pertarungan tersebut. Namun di luar nalar, Nur bisa menangkis semburan itu dengan sangat mudah. Kejadian itu membuat sang naga kena mental dan mengakui Nur lebih kuat. Menurut Rollo, naga itu menganggap Nur sebagai musuh tapi Nur tak menganggapnya sebagai musuh. Naga itu pun kembali menyerang Nur, namun lagi dan lagi Nur bisa menangkisnya. Semua orang yang melihatnya pun dibuat melongo tanpa berkata apa-apa. Naga itu pun akhirnya bisa tenang dan justru menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Namun, Nur tak mau membunuhnya dan lebih memilih menyudahi pertarungan. Namun tak bisa dipungkiri, kerusakan yang ditimbulkan naga itu sangat parah. Tak lama, Lin dan yang lainnya pun akhirnya datang menghampiri Nur.